selalu yang membuatku teguh. Sentuhan hangat kasih-Mu yang mengubahku menjadi rencana indah bagiku. Tak sedikit pun. Shalom. Luar biasa, sudah menjelang Natal. Nggak kerasa sudah di akhir penghujung bulan Oktober ya. Jadi udah mulai nih lagu-lagu hype, mulai lagu Natal, udah mulai muncul ya. Siap-siap tabungan mulai dikeluarkan. Puji Tuhan, ya kita diberi kesempatan sama Tuhan, masih punya kehidupan, masih bernafas sampai hari ini. Ini kebaikan Tuhan. Ya, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa ikut IG kemarin malam, kalau yang prakarsa ya, teman-teman yang keluarga. Saya berbahagia, minggu ini saya sama istri baru ke Malaysia, saya ikut seminar gitu ya. Jadi ini kesempatan lah ya, karena nginep biaya hotelnya daripada mahal, seorang dua orang sama aja harganya. Jadi kita ajak istri, karena prinsip kita menikah itu bukan falling in love ya, menikah itu growing in love. Artinya bukan jatuh cinta, jatuh itu ke bawah. Ya. Kita tuh growing in love, makin lama makin cinta gitu ya. Makanya suaminya seminar, istrinya shopping ya, karena istrinya nggak suka seminar, saya ajakin nggak mau dia. Kayaknya bukan bagiannya begitu ya, untuk ikut seminar. Kalau saya seminar kuliah itu hobi itu ya, kayak apa gitu ya, kalau orang lain hobinya apa, saya hobinya belajar gitu. Makanya kalau ikut seminar senang banget gitu ya. Nah jadi apapun kesempatan, dan ini nggak harus kemana-mana. Kalau saya kebetulan lagi 5 hari kita di sana gitu ya. Dan itu belajar banyak saya ya. Karena saya tahu pemimpin berhenti belajar, berhenti memimpin. Stop learning, stop leading. Makanya saya terus belajar dan saya banyak belajar dari situ. Nanti mungkin ada kesempatan saya mau share ke beberapa pemimpin dan rekan-rekan muda di tempat ini gitu ya, nanti kesempatan lain. Banyak hal yang dibagikan begitu ya, saya banyak diinspirasi oleh para pengusaha yang cinta Tuhan, para politisi yang cinta Tuhan. Melihat mereka yang millennials gitu ya, jadi menteri wanita lagi, jadi menteri Chinese lagi di Malaysia. Saya nggak sebutin namanya karena ini direkam. Nah jadi banyak pengalaman menarik gitu ya. Dia ceritakan bagaimana dia bisa berkarir di politik gitu ya, wanita Chinese Kristen gitu ya, masih jadi menteri sekarang. Ya. Bagaimana bisa di dunia politik yang sama seperti Indonesia, dunia politik itu agak susah gitu ya, banyaknya abu-abu dan hitam gitu ya, putihnya sedikit gitu. Nah kalau anak Tuhan masuk ke sana nggak bisa nanggung. Ada lubang sekecil apapun, dia cerita, dia 18 tahun berkarir di politik gitu, di dewan maupun di kementerian. Ada celah sedikit aja itu bisa dimainkan gitu ya. Ada celah korupsi lah, celah hidup yang nggak bersih lah, itu bisa dipolitisasi dan jadi nggak bagus gitu ya. Nah ini bagaimana kesaksian hidup, saya juga belajar gitu ya, bagaimana hidup yang bahwa kita ini anak Tuhan di tempat ini termasuk gitu ya. Kalau Tuhan izinkan di antara kita ada yang masuk ke dunia politik, hayu. Habis-habisan di sana karena Tuhan memanggil kita termasuk dunia politik. Jadi yang terpanggil dunia politik, hayu gitu ya. Ini luar biasa. Jadi itu yang kedua yang saya mau bagikan. Nah hari ini saya mau membagikan topik yang luar biasa, namanya Lazarus Learning, ya, pembelajaran Lazarus, gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan waktu saya share mungkin di WA jemaat atau di mana gitu ya, bahan-bahan yang saya dapat di Malaysia, karena saya yakin itu bagus buat kita juga untuk kita belajar. Ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang Lazarus Learning. Apa yang kita bisa pelajari dari Lazarus? Kita sudah pelajari kisah-kisah yang luar biasa dari Paulus, dari Ananias gitu ya. Kita sudah belajar banyak kisah-kisah di Alkitab gitu ya. Hari ini kita mau belajar satu lagi namanya Lazarus ya. Kita pun mungkin dulunya adalah Lazarusnya rohani gitu ya. Yang hidupnya sudah mati. Tapi oleh karena Kristus kita dihidupkan kembali. Boleh dibuka slide-nya. Kita lihat gambar ini gitu ya. Lazarus itu lagi apa? Itu lagi keluar gitu ya. Yang menarik kalau kita perhatikan, saya cari gitu ya di video-video yang ada, berusaha rekonstruksi, membayangkan gimana Lazarus itu waktu keluar seperti apa gitu ya. Kondisinya dulu nggak ada formalin, ya.
ketika mati itu ya dikasih rempah-rempah supaya nggak bau dan ditutup, dibebet gitu ya bahasa Sundanya. Ditutup sedemikian gitu pakai kain kafan supaya baunya nggak keluar gitu ya. Karena nggak ada formalin waktu itu dan nggak ada yang membuat seperti sekarang bisa 2-3 hari di tempat ini masih bisa kita datengin gitu ya. Dulu itu ditutup sedemikian supaya baunya nggak kemana-mana gitu ya. Dan kebayang kita dengar ceritanya Lazarus itu berapa hari? Ada yang tahu di kuburan 4 hari. Ya. Itu lucu ya. Kalau Yahudi kuno itu mengatakan kalau 3 hari masih berkeliaran tuh rohnya di dekat masih bodinya gitu. Tapi kalau 4 hari udah hilang pasti. Nah, tapi yang menarik adalah coba kita bayangkan ini wanginya seperti apa. Tapi saya nggak mau bagikan tentang wanginya. Kita mau eksposisi sedikit, ya. Kita eksegese sedikit, tapi hari ini saya nggak mau belajar satu pasal ke pasal, satu ayat ke ayat, nanti waktunya bisa 3 jam, gitu ya. Tapi saya petik beberapa hal dari Alkitab yang luar biasa, yang kita bisa petik, ada lesser point yang saya mau tekankan di situ. Dan ada 3 hal action yang kita bisa bawa pulang nanti, ya. Satu hal yang pertama, kita mau belajar dari Yohanes 11, ya. Teman-teman dibaca di rumah Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, sampai selesai semua gitu ya. Yohanes 11. Ini mujizat yang Tuhan lakukan paripurna gitu ya. Nah, kalau ini kan kisahnya Yohanes itu menceritakan juga berbagai mujizat yang Tuhan lakukan. Yang pertama ketika mengubah air menjadi anggur ya. Kemudian memberi makan 5.000 orang dan sebagainya. Dan ini mujizat yang ke-7 katanya. Dan yang menarik adalah kita mau lihat kisah Lazarus ini. Yang pertama adalah dari kemahatauan Allah. Nah, kita baca ayatnya, saya percaya mungkin kebaca ya. Yang baca. Kita baca sama-sama ayatnya. Ini 3 ayat Yohanes 11, ayat 4 sampai 6 TB. 3 TB2 ya. 3, 2, 1. Tetapi ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan nyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Luar biasa. Yesus sengaja. Sengaja apa? Delay. Luar biasa ya. Sepertinya Tuhan Yesus sengaja delay. Dari perspektif kita manusia yang melihat, yang kita bisa lihat di depan mata. Fakta di depan mata. Yesus sengaja delay, udah tahu orang yang dikasihnya sakit. Kalau kita mungkin pendeta gitu ya, hamba Tuhan, pemimpin, komsel, ada tahu jemaat yang sakit, kita bergegas untuk datang. Nggak mungkin kita santai dulu deh, 2 hari lagi aja kita datang. Gitu ya. Mungkin 2 hari lagi kita nggak tahu penyakitnya makin parah atau enggak. Nah dia sengaja, Yesus sengaja. Nah coba dalam kehidupan kita, apakah mungkin Yesus sepertinya sengaja berlambat-lambat buat kita? Kalaupun dia sepertinya sengaja berlambat-lambat, ingat ayat atasnya. Kalaupun ini terjadi untuk menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Kadang-kala kita nggak tahu pikirannya Allah. Kita tidak bisa memahami apa pikirannya Allah. Tapi kalau saya mau belajar sama-sama kita, sekalipun kita tidak memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita, kita percaya kepada hatinya Tuhan. Kita nggak paham, tapi kita percaya sama hatinya Tuhan. Dia nggak mungkin memberi yang jelek sama kita. Kemahatauan Allah, the omniscience of God. Allah tahu nggak sih? Allah tuh tahu dari yang lama, yang sekarang, maupun yang akan datang. Tuhan tahu. Tuhan tidak terbatas dimensi waktu. Besok kita seperti apa, tahu. Ya. Rambut kita yang jumlahnya ada 100.000, jatuh 10, Tuhan tahu. Jatuh 5 tadi pagi ketika mandi pakai shampoo, jatuh 5, hilang, Tuhan tahu. Kemahatauannya Tuhan itu luar biasa dan sangat detail. Dan luar biasa. Nah pertanyaannya kita mau belajar, kenapa dia sengaja? Ya, dia tunda itu, 2 hari lagi dia datang. Ya. Next slide. Nah, kalau kita belajar dari Asis Paul, ya, ini Asis Paul itu salah satu tokoh Kristen gitu ya, yang sudah dipanggil Tuhan. Saya mau baca bahasa Inggrisnya, teman-teman baca bahasa Indonesianya. Ya. Ini kalau khotbahnya saya memang banyak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Karena saya yakin, ini jemaat di sini ada yang entah, tiba-tiba udah ada di Jerman. Jerman bahasa Jerman, tapi tetap Inggris dibutuhkan. Tiba-tiba ada di Jepang, memang bahasa Jepang dibutuhkan, tapi Inggris
juga pasti bisa. Karena minimal kalau nggak bisa bahasa Inggris susah. Sekarang bahasa dunia selain Portugis katanya ditambahin sama presiden kita, ya Prabowo ya, jadi bahasa nasional juga. Selain bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Portugis ditambahkan. Nah, ini saya mau baca tulisan ringkasan, bukan kutipan langsung. Jadi ini kalau dicari, nggak pernah dia ngutip seplek-plek dia seperti ini. Tapi kalau baca tulisan-tulisan dia, salah satunya dikonklusikan seperti ini. Saya baca bahasa Inggrisnya ya. There are no maverick molecules in the universe. Everything that happens has a defined purpose. Kita sudah belajar sama Bang Oco ya, minggu lalu, defined purpose. Everything that happens has a defined purpose. And though we may not know it, we know the one who does, and he is good. Sama-sama bahasa Indonesianya. 3, 2, 1. Tidak ada satu molekul pun di alam semesta ini yang bergerak di luar kendali Allah. Segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan ilahi. Dan meskipun kita tidak memahaminya, kita mengenal Dia yang mengetahui segalanya. Dan Dia itu baik. He is good. Ini ngomongnya gampang ketika kita lagi kondisi biasa-biasa. Atau kondisi dapat habis gajian kemarin gitu ya. Kalau kondisinya kita habis ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Sebelum saya ke Malaysia, tante saya dipanggil Tuhan, ya. Meninggalnya berpasang-pasangan tuh. Habis tante saya meninggal, beberapa hari kemudian sepupu saya punya suami dipanggil Tuhan. Jadi mirip seperti 5 tahun yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan, kemudian adiknya mama saya, suaminya dipanggil Tuhan. Jaraknya dekat-dekat, agak aneh di keluarga saya. Memang kejadian seperti itu. Dan kita apakah masih bisa berkata, kita nggak tahu maksudnya Tuhan. Tapi kita tahu hatinya Tuhan, nggak mungkin Dia kasih yang jelek. He is good. Susah ini dipahaminya. Ya. Maka kita mau lihat lagi yang selanjutnya. Ayat selanjutnya di Yohanes kita lihat, mengapa Yesus sangat terharu. Nanti kita lihat ya, kita nyambung lagi sama Alsis Paul, perkataan dia yang sebelumnya ini, continue gitu ya. Dikatakan di ayat Yohanes 11, ayat 33b, langsung aja supaya to the point, saya langsung dikutipnya dari 33b sampai 36. Nanti di rumah baca lah ya, Yohanes 11 full, dari 1 sampai selesai. Ya. Saya baca buat saudara, dan sedihlah hatinya. Ia sangat terharu, siapa ia? Yesus. Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ini kan udah terlambat nih ya, udah 4 hari dikuburkan gitu ya. Ketika dia datang, Yesus datang, dia tahu. Dan dia berdaulat, dan dia tahu apa yang terjadi. Ya. Apakah Lazarus sudah mati atau belum, dia sudah tahu. Ya. Tapi bukan berarti dia menganggap itu remeh. Ya. Tapi dia lakukan apa? Dia menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Nah, kata terharu, sangat terharu gitu ya. Kalau bahasa Alkitab yang bahasa jadul, ya kan sekarang kita tahun TB2, sebelumnya 74, sebelumnya lagi ada lagi tuh. Ya. Kalau bahasa terjemahan lama, masih memakai kata masgul. Ya. Terharu itu masgul itu emosi, campuran emosi gitu ya. Yang marah, kesel gitu ya, sedih juga, terhadap apa? Realita dosa dan akibatnya. Akibat dosa ada kematian. Upah dosa adalah maut. Karena ada dosa, ada kematian, ada kesedihan, ada tangisan, karena kita dipisahkan dengan yang kita kasihi. Yesus begitu sedih melihat apa? Dunia ini terpisah, gitu ya, dengan Allah. Harusnya kita destininya adalah kita hidup bersama Allah. Tapi oleh karena dosa, ada jurang yang membatasi kita dengan Allah. Puji Tuhan dia datang menjadi jembatan. Nah dia katakan dia masgul, dia kesel. Ini akibat dosa ini, ada kematian. Kalau enggak kita hidup kekal bersamanya selalu, ever after. Ya, habis kita di-create di Adam dan Hawa, kita hidup selamanya. Tapi karena dosa, akhirnya kita
terpisah dengan Allah. Jadi yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa dia sangat ada kemarahan kudus namanya. The holy anger, the holy wrath katanya. Kemarahan kudus di mana dia begitu sedih melihat orang yang hidup dalam dosa. Hidupnya belum kembali kepada Allah. Hidupnya belum kembali kepada destininya, ya hidup kembali kepada habitatnya, hidup bersama Allah. Dan dikatakan, next slide, dikatakan bukan cuma terharu, dia menangis. Ya. Nah, kalau saya konklusikan, ya, dia menangis. He is the Lord of life, yet he feels the pain of the death. Dia adalah Tuhan atas kehidupan. He's the God of life. He's the Lord of life. Namun dia merasakan pedihnya kematian. Jadi dia peduli. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita datang melayat gitu ya, kedatangan kita lebih penting kadang daripada sekedar sumbangan kita. Biarpun sumbangan kita pun penting ya, untuk biaya-biaya gitu. Tapi kehadiran kita, nemenin mereka yang lagi kedukaan, itu luar biasa. Sebisa mungkin, saya pun kalau bisa terbang itu datang gitu ya. Saya waktu itu datang, pulang, pergi lagi karena ada yang harus dilakukan, tapi tetap saya usahakan datang. Karena transferan tidak bisa menggantikan kehadiran kita. Ya, tapi kalau bisa transfer ya puji Tuhan. Tapi kalau kita bisa datang, kenapa enggak? Gitu ya. Karena kehadiran kita di sampingnya dia itu luar biasa. Dan Yesus buktikan, dia Allah yang empati. Ketika kita dalam kedukaan yang begitu berat, dia ada di samping kita. He feels our pain. He feels the pain of death. Allah yang kita sembah. Bukan Allah yang hanya mujizat. Melakukan mujizat. Tapi Allah yang kita sembah. Allah yang penuh empati. Allah yang hadir. Allah yang peduli akan kepedihan kita. Biarpun kita tahu. Biarpun Yesus tahu ujungnya apa. Ujungnya adalah kalau yang percaya kepada Tuhan kembali hidup kepada Tuhan. Hidup bersama Allah gitu ya. Tapi sebagai manusia dalam kemanusiaan kita pasti sedih. Agak aneh kalau nggak sedih gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 11 ayat 39 ayat 41 mengatakan, apa yang harus pertama kita lakukan? Pertama kita lakukan adalah supaya mujizat yang Tuhan nyatakan dalam Lazarus terjadi. Dalam hidup kita terjadi adalah angkat batu itu. Ya. Yang memisahkan antara yang bau, ya yang dosa, dengan yang kehidupan Zoe, ya, kehidupan bersama Allah dalam destininya Tuhan dan hidup di dalam dosa, dalam maut, ya. Harus pertama dilakukan apa? Angkat batu itu. Yang angkat batu itu bukan Tuhan loh, manusia. Biarpun yang melakukan mujizat yang membangkitkan itu Tuhan, tapi yang mengangkat batu itu manusia. Kita membaca ayat sama-sama ini ya. Ayat 39 sama 41a gitu ya. Kita baca ayat di depan sama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab ia sudah 4 hari ia mati. Mereka pun mengangkat batu itu. Menariknya begini. Masyarakat kita udah tahu, udah pada nangis. Udah pada meratap. Ya, karena bagi mereka ya udah kalau mati ya mati gitu ya. Tapi Tuhan mau nyatakan bahwa dia adalah Allah kebangkitan, the resurrection and life, Allah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata apa? Angkat batu itu. Dia minta kita melangkah dengan iman. Kadang-kala dalam hidup kita yang begitu berat, rumah tangga yang masalahnya tidak nanggung-nanggung gitu ya. Biarpun sepertinya keadaan keuangan dengan menteri yang baru, sepertinya baik-baik saja, saya yakin fundamentalnya masih nggak baik-baik saja. Ya tapi jago branding lah semua ya. Saya nggak ngomong pemerintahan terlalu banyak gitu ya, tapi kalau saya percaya masalah ekonomi belum selesai. Ya. Kita dibawa supaya kita enjoy dulu lah, yang lucu-lucu dulu gitu ya. Tapi saya yakin masalah di rumah tangga kita, mungkin masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah tantangan dalam rumah tangga, masalah dalam studi, masalah saya juga sama, mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Atau bisnis yang kok sedang lesu gitu ya, lemah letih lesu gitu. Bisnis yang tidak baik-baik saja, perusahaan di kantor yang banyak PHK, perampingan, efisiensi gitu ya bahasanya. Apapun tantangan hari ini gitu ya, yang kita hadapi di sekolah kita, di kampus kita, di rumah tangga kita. Ketika kita bekerja sebagai apapun profesi kita. Kalau Tuhan berkata, angkat batu itu.
Yang kita lakukan, obey. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika Kristus berkata, angkat batu itu, yang menghalangi destiny Tuhan buat hidup kita, angkat batu itu. Artinya apa? Bukan kita yang melakukan mujizat, tidak. Ya. Kebaikan kita tidak menambahi mujizat itu. Yang kita lakukan adalah angkat batu itu, artinya apa? Kita melangkah dengan iman, seperti ketika Musa membelah laut Teberau, yang dilakukan adalah dia berserah kepada Allah, dan dia melangkahkan kakinya. Tanpa dia berserah kepada Allah dan dia mengangkat kakinya, itu sea world-nya nggak ada terjadi. Laut terbelah. Nggak mungkin. Sekitar kita mengatakan nggak mungkin bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Nggak mungkin hidup anak kita yang udah bejat sedemikian. Anak kita yang sepertinya sempat keluar dari jalur yang Tuhan mau. Sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Udah nggak mungkin. Ya. Kalau dulu Yesus menyembuhkan orang buta, kayaknya masih enteng lah gitu ya. Air jadi anggur, oke lah gitu ya. Tapi ini orang mati, bangkit lagi. Apalagi udah 4 hari, udah bau. Tapi puji Tuhan, mereka yang ada di sekitar situ tuh, orang-orang itu, mengangkat batu itu. Jadi ketika mereka mendengar apa kata Tuhan, makanya penting banget dengar apa kata Tuhan. Dan mereka taat angkat batu itu. Karena mujizat itu tidak terjadi ketika kita tidak mengangkat. Artinya apa? Lakukan bagian kita. Engkau akan dipakai ke ujung-ujung bumi, melangkah aja enggak? Ya enggak mungkin. Enggak ada duit Tuhan, melangkah. Enggak ada duit, melangkah. Kenapa? Karena kita mau taat sama Tuhan. Angkat batu itu. Yang kedua, saya teringat kenapa ya ketika saya lagi nyiapin, saya ingat bahasa Mandarinnya. Next slide. Culai. Lasalu ya, Lasalu itu Lazarus ya. Lasaru, ya karena di sini mungkin Chinese minoritas gitu ya. Sengaja saya pakai ini supaya mengingatkan kita. Ya. Mungkin saatnya kita bangkit. Lasalu, culai. Lasalu, culai Pak. Lazarus, keluar. Ini culai ini keluar, ini nggak tahu kenapa muncul terus. Makanya saya cari, benar ini, begitu ya. Muncul nih, come, culai, katanya, datang, keluar, mari keluar. Saya baca bahasa Inggrisnya, ini kepotong kalau di sini ya. Oke, enggak apa-apa, saya bacain aja ya. Ini ayatnya dari Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Saya bacakan. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, culai. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Ya, dengan kain kafan. Udah kayak mumi ya. Kalau orang sekarang mungkin nggak tahu mumi, taunya ninja ya, udah kayak ninja gitu ya. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Next slide. Jadi yang pertama yang Yesus mau katakan buat kita, Lazarus, culai. Keluar. Keluar dari persembunyianmu, keluar dari ketakutanmu, keluar dari kedukaanmu yang berlebihan, keluar dari apapun yang menghalangi destiny Tuhan buat hidupmu. Keluar. Dan panggilan Allah bersifat personal. Dan dia panggil nama saya. Albert. Keluar. Albert. Culai. Bang Mangatas. Culai. Dia pun gak ngerti apa culai gitu ya. Pakai bahasa Batak lah mungkin Yesus ngomongnya ya. Lazarus. Mari keluar. Dia sebutkan nama. Puji Tuhan dia sebutkan nama ya. Kalau dia gak sebutkan nama. Yang mati keluar. Wah keluar semua tuh nanti ya. Puji Tuhan dia sebutin nama. Makanya cuma Lazarus. Iya kebayang itu kan pemakaman gitu ya. Yang di goa-goa memang. Semua di goa-goa terus ada batu yang menghalangi pintunya itu. Dan puji Tuhan. Ya. Dia nggak ngomong yang mati bangunlah gitu ya. Kalau enggak nanti bangun semua. Dan yang kedua dia mau katakan tegaskan di sini. Panggilan dia personal. Anak-anak muda yang nggak ibadah 2 gitu ya. Yang ibadah 1 hari ini. Tuhan berkata, keluar dari kenyamananmu. Keluar dari ketakutanmu. Keluar dari apapun yang menghalangi destiny Tuhan buat hidupmu. Keluar.
Dan perkataan Tuhan itu berkuasa. Karena Tuhan yang memanggil kita, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Aduh Tuhan, dompet saya nggak cukup Tuhan. Keluar kata Tuhan. Pengalaman saya nggak cukup Tuhan. Keluar. Kerohanian saya kurang Tuhan. Saya baru 2 tahun ikut Tuhan. Nggak kayak kakak rohani saya udah 25 tahun di GKKD. Saya baru 2 tahun Tuhan. Masih TK Tuhan di GKKD. Tapi Tuhan katakan, keluar. Keluar dari kepedihanmu. Keluar dari apapun yang mengikat engkau. Keluar kepada destininya Tuhan. Keluar kepada rencananya Tuhan. Karena dia mau genapi dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah. Allah yang berkuasa menghidupkan. Bukan sekadar panggilan kita. Bahkan kematian. Kuasanya dipatahkan oleh perkataan Yesus. Ketika kita mau keluar dari lembah dosa itu. Kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan katakan, keluar. Dari ikatan dosa yang mengikat engkau. Bagian kita, ini aku Tuhan. Aku mau ikut engkau kemanapun kau panggil aku. Ini saatnya untuk kita keluar dari gua kita. Beri diri kita kepada Tuhan. Layani Tuhan. Dengan sepenuh hati. Next slide. Yang terakhir. Wah ini terakhir. Karena waktu saya 35 menit paling lama. Di ayat yang sama, 43-44 ya kalau nggak salah ya. Ya, 43-44. Ini yang belum, yang jangan cepet-cepet. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Biarkan Lazarus sejalan. Kebayang tuh suruh jalan dia. Ketika kita waktu dipanggil Tuhan awal, kondisi kita mungkin ya baru bertobat gitu ya. Keluar dari dosa, keluar dari Mesir gitu. Dan puji Tuhan, dia minta apa? Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bukalah kain-kain. Dia ngomong kepada siapa? Kepada orang di sekitarnya. Artinya apa? Tadi pertama panggilan Tuhan personal dan berkuasa. Yang kedua, Tuhan panggil komunitas kita. Buka kain itu kadangkala kita nggak bisa yang di belakang. Butuh teman kita yang bukain kainnya itu. Ya. Agak susah nih di belakang dibuka gitu ya. Kadang-kadang kehidupan kita banyak dosa yang tersembunyi. Banyak hal yang tidak baik yang tersembunyi. Butuh teman komunitas, IG kita. IG atau IG ya, pokoknya gitulah. IG ya. Ya itulah pokoknya. Intimate group kita yang membantu kita untuk apa? Membuka kain-kain itu. Membuat kita makin lama makin indah. Makin serupa Kristus. Yang penuh duka cita jadi penuh sukacita. Yang tidak punya pengharapan jadi penuh pengharapan. Kuasa komunitas. Nah, baru terakhir. Call to action. Ya. Nanti habis itu kita renungkan, refleksi ya. Dan kita kembali ke tulisan tadi R.C. Sproul. Nah, 3 hal minimal yang kita bawa pulang adalah, pertama, ya, ini saatnya untuk kita bangkit dari kubur dosa. Dan apapun ketakutan, traumatis, masa lalu yang mengikat kita. Dengarkan panggilan pribadi Yesus. Nama Anda siapa? Sebutkan nama kita. Siapa? Marilah keluar. Siapa namanya? Andi, Marino. Siapa namanya? Marilah keluar. Marilah keluar. Yang kedua, jangan lupa ya, kalau kita sebelum kita keluar ada batu pemisah, ada batu yang harus kita angkat. Dan ini bicara apa? Kita lihat bukan cuma bicara buat hidup kita, tapi bicara buat orang di sekitar kita. Ya. Mereka yang masih ada batu-batu yang memisahkan kita dari antara rencana Tuhan dan kehidupan mereka saat ini. Pada Yesus datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis kan mencuri, membinasakan. Masih banyak orang yang hidup dalam kebinasaan. Yang kita harus rebut di sekitar kita. Momen Natal nih, kebetulan, gitu ya. Gunakan semaksimal mungkin setiap momen yang ada. Jangkau mereka yang terabaikan dan berbau. Dan memang nggak enak. Ya. Orang yang lagi masalah trouble narkoba, orang yang lagi masalah mental, orang yang lagi dalam kondisi terpuruk, kondisi penuh masalah, tidak mudah ngajak mereka kembali kepada Tuhan. Karena mereka berbau. Tapi justru kita harus hadir di sana. Gereja harus hadir di sana.
Gereja nggak bisa jadi inklusif. Kita nggak bisa eksklusif. Kita harus inklusif, hadir bagi semua. Dan gereja harus datang ke tempat-tempat yang paling miskin. The poor of the poorest, kata Mother Teresa. Ke tempat-tempat yang belum punya pengharapan. Maukah kita datang ke sana? IG kita tidak hanya menyehatkan badan kita, tapi kita keluar menjangkau yang di luar sana. Lewat profesi kita, lewat apapun yang Tuhan kasih kepada kita. Ketika kita dagang, ketika saya ngajar, bagaimana perkataan saya bisa membawa mahasiswa-mahasiswa yang mungkin duitnya banyak, tapi hidupnya kosong. Duitnya banyak tapi nggak punya pengharapan. Duitnya mungkin banyak tapi tujuan Allah mereka belum tahu. Di situ saya hadir, di situ teman-teman hadir. Apapun profesinya. Ketika lagi dandanin orang, ya, kalau dia make up gitu ya. Yang ketiga, tolong lepaskan kain kafan sesamamu. Bantulah mereka yang baru bertobat. Berjalan bebas dalam kasih dan terang Kristus. Ya, tapi jangan lupa yang kedua itu tadi, balik yang kedua. Bukalah batu pemisah. Kita kan harusnya mengangkat batu itu. Gitu ya. Jangan sampai hidup kita justru jadi batu sandungan. Ngelihat hidup kita, kesnya hidup kita, dia bukannya mau bertobat, malah dia enggan datang ke gereja. Jaga hidup kita sedemikian. Supaya lewat hidup kita justru kita jadi batu yang kita bantu angkat. Bukan kita yang jadi batu yang menghalanginya. Ya. Dan baru terakhir, bantu lepaskan kain. Jadi di Komsel itu membantu untuk makin orang itu dilatih makin indah, makin cantik di mata Tuhan. Bukan kita datang hanya untuk menikmati indahnya bergosip di sana gitu ya. Tapi kita mengalami indahnya diubahkan Tuhan dalam komunitas sel kita. Jadi bangkit, apapun kondisi kita Tuhan katakan bangkit. Dan Tuhan yang mengatakan dia Tuhan yang menangis di samping kita. Tuhan yang peduli buat hidup kita. Yang kedua, angkat batu yang memisahkan kita dari para pendosa yang di luar sana. Gereja tidak boleh eksklusif. Gereja harus inklusif. Yang ketiga, gunakan kesempatan kita di komunitas. Karena Tuhan izinkan komunitas, IG kita, untuk membawa kasih dan terang Kristus. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita tutup mata kita. Pemusik boleh maju ke depan. 2-3 menit kita mau mengendapkan apa yang Tuhan katakan. Apa kondisi kita hari-hari ini? Kalau engkau sudah keluar, mungkin saatnya engkau membawa orang lain keluar dari batu itu. Tapi kalau engkau sendiri yang masih di dalam gua itu, Tuhan katakan hari ini Yesus berkata kepadamu, Lasalu, culai. Saatnya engkau keluar dari entah kenyamananmu, entah masa lalumu, entah kepedihanmu. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak paham apa maksudnya Tuhan. Tapi kita mau percaya apa hatinya Tuhan. Dia pasti memberi yang terbaik. I don't know the future, but I know who hold my future. Aku mungkin nggak tahu masa depan. Masa depan anak-anakku aku nggak tahu. Tapi aku tahu siapa yang pegang masa depan anak-anakku Tuhan. Siapa yang megang masa depanku Tuhan. The creator of the universe. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memegang engkau. Dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari refleksikan apa Tuhan bicara buat kita. Apakah masih ada batu yang menghalangi? Apakah kita masih tetap senang tinggal di gua-gua itu? Atau Tuhan hari ini memanggil kita, Lazarus, mari keluarlah. Terima kasih Bapa. Hari ini harinya Tuhan. 2 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun 2025 ya Tuhan. Tapi kita tidak mau, kami masih dalam gua yang sama ya Tuhan seperti tahun lalu. Tapi kami mau keluar ya Tuhan kepada rencana Tuhan yang sempurna buat kami. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat hidup kami Tuhan dimuliakan. Lewat hidup kami jadi Alkitab yang terbuka. Lewat hidup kami ada buah-buah yang dinyatakan.
Ya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Engkau datang membawa hidup ya Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan ya Tuhan. Percayalah kita punya Tuhan yang besar. Kemenangannya Tuhan sediakan. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yes. 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 Tuhan bicara buat kita hari ini. Apapun kondisi engkau, sekali lagi Tuhan berkata kepada engkau, bahkan bulu yang terkulai Tuhan tidak patahkan, sumbu yang mulai pudar Tuhan tidak padamkan. Hari ini apinya Tuhan mau membakar engkau. Hanya Dia berkata, maukah engkau dibakar oleh hatinya Tuhan? Maukah engkau mengangkat batu yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu? Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan. Jemaat yang dimerdekakan oleh karena Kristus. Jemaat yang keluar dari dosa kepada hidup yang kekal bersama Kristus. Jemaat yang didewasakan Tuhan, menyelesaikan panggilan Tuhan. Dan berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal. Tidak ada satupun di antara kami yang gugur ya Tuhan dan patah ya Tuhan. Tapi setiap kami keluar dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, tepuk tangan buat Tuhan.